Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Vincent dari kelas RPL 11. Nah, hari ini saya akan menjelaskan hasil website tanggap darurat yang saya buat. Oke, kita ke halamannya. Nah, ini adalah websitenya. Sekarang kita akan mulai dari paling awal dulu, yaitu akun super admin. Jadi, kita akan login sebagai super admin dulu. Jadi, saya ketik admin, tanggap daruratnya adalah akun super admin dan passwordnya. Nah, di bagian sini adalah dashboardnya. Karena masih belum ada apa-apa, dia semuanya kosong. Kita akan ke bagian halaman user. Usernya masih cuma super admin. Jadi pertama kita akan membuat satu akun admin dulu. Kita tulis di sini namanya letter, emailnya letter@gmail.com. Role-nya kita kasih admin. Karena belum ada agensi, kosongkan, dan passwordnya kita tulisnya password. Nah, setelah itu kita akan logout, login balik ke admin. Tadi namanya letter@gmail.com, password. Nah, kalau dia misal di add sama admin, dia nggak usah verifikasi akun lagi. Di sini dia merupakan akun admin karena tidak ada menu maintenance website dan backup lagi. Kita jadi ke bagian user. Sini role-nya udah jadi admin, user. Kita akan menambahkan agensi baru. Jadi di sini kita buat agensi, misalnya pemadam kebakaran. Tipenya bencana, areanya kita tulis Batam, kontaknya kita buat nomor teleponnya misalnya segini, kita save. Setelah sudah siap, kita lanjut ke usernya. Karena di sini kita akan menambahkan satu user yang terkoneksi ke agensinya. Misalnya kita buat nambahnya itu, kita buat nama di Budi gmail.com. Dia role-nya itu instansi, dan tadi karena kita baru bikin, dia muncul sini pemadam kebakaran dan passwordnya. Nah, kita udah buat satu ini instansi pemadam kebakaran. Kita selanjutnya adalah membuat cabang. Walaupun dia udah connect ke instansi, tapi dia masih belum bisa mendapatkan. Di bagian sini kita misalnya kita harus nambahkan dulu agensi branch. Ini adalah cabang supaya nanti kalau misalnya panggil pemadam kebakaran, dia bakalan cari lewat sini. Ini kita misalnya mau nambahkan satu branch baru pemadam kebakaran, kita buat di sini cabang 1 pemadam kebakaran. Coverage radius kita bikin 10. Ini address kita ketik misalnya Lubuk Baja Kota. Terus kita pilih di mapnya, kita bisa pilihnya di sini. Nah, dia langsung muncul latitude dan longitude-nya di sini. Dan kita pilih ini branch aktif, artinya kalau dia aktif, dia kalau misalnya dia panggil, ada buat laporan, dia bisa terpanggil. Kemudian instansi user ini dia muncul sesuai kalau misalnya udah didaftarkan tadi. Di sini karena buat didaftarkan, kita buat di sini, kita save. Nah, setelah buat satu, nanti dia harusnya muncul. Nah, di sini dia udah muncul satu, cabang 1. Tapi karena kita ada fitur tambahan, saya akan buatnya 2. Di sini kita buat namanya cabang 2 pemadam kebakaran. Ini 10 juga. Addressnya kita buat di Tanjung Buntung, kita pilih di sekitar sini.
Ini kita buat orang yang sama, save. Udah siap. Kemudian di bagian emergency types, ini yang menentukan pas lagi pilih emergency itu. Jadi kita akan buat satu emergency adalah kebakaran. Name itu yang nanti dipanggil di database nanti. Di sini kebakaran, ditulisnya sesuai desain, bisa tambahkan emoji juga. Kemudian deskripsi, terjadi kebakaran di sekitar, dan karena kebakaran butuh lokasi, kita bikinnya dia ada lokasi. Kemudian di sini form builder ini gunanya kalau misalnya kita mau membutuhkan informasi tambahan yang wajib diisi. Jadi kalau misalnya kita butuh kebakarannya misalnya skala api, baru kita misalnya mau bikinnya dia membutuhkan select, jadi ada kecil, sedang, besar, baru kita save. Nah udah muncul sini. Nah kan emergency tab sudah muncul. Sekarang kita harus konekkan instansi tadi dengan emergency tab-nya. Itu menggunakan routing rule. Untuk membuat routing rule kita klik aja add rule, kemudian pilih tipe emergency-nya itu kebakaran dan instansi mana yang mau dihubungin. Di sini kita mau hubungin instansi pemadam kebakaran dan ini prioritasnya. Jadi kalau misalnya dia buat emergency, yang paling pertama dipanggil itu yang priority 1 dan dia harus primary role. Di setiap routing rule itu cuma ada satu primary role. Dan ini area kita tulis saja Batam, kita save. Tunggu sebentar. Nah setelah sudah siap, kita bisa cek bahwa mode diagram kalau kebakaran dia bakalan panggil pemadam kebakaran. Jadi ini bisa nambah juga kalau misalnya habis kebakaran panggil ambulan atau yang lain-lain, nanti dia tambah ke bagian secondary di garis kuning. Nah karena di bagian admin sudah siap, di sini adalah activity log tambahan ini. Kita akan lanjut ke bagian pelapor. Kita logout. Nah, kita login sebagai pelapor. Karena pelapor belum ada akunnya, kita contohkan dari awal aja. Jadi pertama kita akan buat akun pelapor. Namanya kita buat Floaty. Emailnya ini floaty@gmail.com. Passwordnya kita buat password saja. Dan ini juga password. Kita register. Oke, jadi kalau habis registrasi dia muncul seperti ini ya. Muncul message-nya, lalu dia kirim email. Di sini nah, dia muncul email di sini. Verify email address. Ini adalah halaman dashboard dari pelapor, jadi sudah berhasil terverifikasi. Ini juga tadi namanya Floaty sini. Kita akan ke buat laporan baru. Ini kita buat laporan baru. Lalu di sini udah ada tipe darurat, kita pilih kebakaran misalnya, jadi kebakaran sekitar. Lalu terjadi kebakaran di sekitar rumahku. Nah baru kita pilih, ini tadi form buildernya. Jadi dia muncul pilih opsi kecil, sedang, besar, kita pilih sedang. Terus lokasi. Nah setiap kali kita pilih sini tipe daruratnya, dia akan langsung mencari lokasi dari cabang yang berhubungan dan dia mencari cabang terdekat. Di sini misalnya kan kita lokasinya di Lubuk Baja, dia mencari terdekat itu adalah Lubuk Baja.
Terus kalau bisa kita pindah ke sini, dia akan membuat kandidat cabang. Nah, jadinya sekarang paling dekat adalah Tanjung Buntung. Tadi juga dia muncul di sini, dia mengambil akses. Di sini udah muncul akses. Jadi dia mengambil lokasi realku. Tapi karena sebelumnya sudah pernah saya terima, jadi dia tidak muncul lagi. Di sini, misal kita pilihnya di sini, dia akan langsung pilih jarak paling dekat. Lalu kita harus upload gambar. Kita bisa upload gambar ini kita bisa edit. Kemudian kita submit laporannya. Nah, udah muncul assigned dan instansi pemadam kebakaran telah ditugaskan menunggu status. Jadi ini tampilannya akan ada sistem steps. Kemudian kita berarti udah selesai di bagian ini. Kita akan login ke akun instansi. Klik lagi login. Nah, tadi instansi yang kita bikin akunnya kan namanya budi@gmail.com. Kita akan login sebagai akun itu dan passwordnya adalah password. Nih, sudah muncul. Ada satu assignment belum diproses. Ini adalah yang tadi kita bikin. Tulisannya pending. Kita buka detailnya. Ini detail dari laporannya, jadi kebakaran. Kemudian ini catatan tahapan. Ini data tambahan tadi dan detail lokasi. Kalau kita mau lihat detail lokasi, kita bisa klik aja link ini. Dia muncul detail lokasinya dan kita bisa langsung mengubah ke metode navigasi. Ini dia terkoneknya ke Google Map. Jadi kalau kita klik dia pindah ke halaman Google Map. Kita kembali aja ke detail. Lalu kita bisa pilih ini, set on progress atau reject. Kalau dia reject, dia ada antara dua tipe. Reject report final. Ini kalau misalnya dia terdeteksi spam atau palsu. Kemudian satu kalau misalnya primary-nya yaitu yang sekarang ini lagi sibuk atau tidak bisa menghandle. Kalau misalnya dia pilih yang satu, dia akan langsung cari primary yang lain. Tapi karena di sini kita mau coba happy patch-nya dulu, kita akan set on progress. Nah, udah set on progress ya. Setelah lagi progress ini, kita bisa, kalau misalnya udah selesai, kita bisa submit. Submit hasil, kita bisa ngetik dulu di sini deskripsi dari hasilnya. Atau ini ada catatan tahapan. Misalnya kita buat catatan tambahannya, memanggil ekstra damkar. Nanti dia bakalan tersimpan di stepsnya ini. Ini kan tadi kan habis memperbarui laporannya. Nah, dia nambah baru kan, memanggil ekstra damkar sesuai dengan yang kita catat tadi. Tapi di sini misalnya tugasnya sudah selesai, dari tangani selesai, dia tulisnya tugas sudah selesai ditangani. Baru kita buat gambar lah, kita pilih gambar ini dan submit hasil ke admin. Nah, setelah di submit, tulisannya resolve, tapi dari laporannya tulisannya resolved waiting validation, yang berarti sedang menunggu validasi dari admin. Ini untuk mencegah supaya kalau misalnya instansinya tidak benar-benar menyelesaikan tugasnya, jadi admin bisa mengubah statusnya. Kita akan balik ke akun admin tadi, yaitu letter@gmail.com, untuk melihat status validasinya. Ini kita login. Nah, di sini sudah muncul nih, validasi admin dibutuhkan, ada satu laporan menunggu validasi. Kita buka laporan validasi.
Jadi dia langsung shortcut langsung ke yang resolve waiting validation. Biasanya dia kalau manual itu dia alert status, tapi di sini karena kita pilih lewat menu alert, dia munculnya resolve waiting validation. Sini muncul list laporannya. Kalau dia ada banyak dia muncul di sisi bawah. Sini kebakaran dari resolve waiting validation. Kemudian di sini kita akan cek detailnya. Ini dia muncul detailnya sekilas, yang bikin laporan siapa dan instansi yang menerimanya. Ini deskripsinya, tanggal, jam, dan foto buktinya. Ini foto dari laporan dan ini foto dari hasil assignment. Jadi dia ada dua opsi, dia bisa ditolak atau terima. Kalau misalnya ditolak, dia berubah status, dia akan kembali lagi. Ini kita tunggu sebentar. Tulisannya validation failed dan statusnya jadi balik ke on progress lagi. Ini membuat instansinya harus mengirim ulang hasilnya. Ini gambarnya juga jadi hilang. Kita login balik sebagai akun instansinya, yaitu budi@gmail.com. Buka assignment instansi. Ini dia yang tadi kita mau submit hasilnya ulang. Di tugas selesai ditangani part 2. Pilih gambar tadi, submit hasil ke admin. Ini tunggu hasilnya sebentar dan sudah jadi resolve, tapi butuh validasi balik. Kita login balik ke admin dan akan kita terima validasinya. Login sebagai letter. Nah, muncul balik dia alertnya. Menunggu validasi. Di sini detail. Ini gambarnya jadi dua, yang tadi satu dan yang baru diupload. Kita tulisnya resolved. Setelah resolve dia muncul jadi hijau, jadi resolved. Dan juga di bagian admin kita bisa melihat assignmentnya. Untuk melihat detail-detail dari assignment, misalnya ini detail assignment, dia ke bagian laporan dari kebakaran. Oke, jadi ini bagian pelapor. Tadi buat akun baru, dia muncul di sini dan di bagian activity log. Activity log ini juga ada dikirim, dia ada dikirim ke Discord Super Admin. Jadi sekian untuk video kali ini, kurang lebih mohon maaf jika ada salah. Sampai jumpa di video selanjutnya.